Oke, kita sekarang mau bahas sesuatu yang mungkin agak sensitif, tapi ini penting banget, soal menurunnya vitalitas pria. Tapi tunggu dulu, jangan lihat ini sebagai akhir dari segalanya. Coba deh kita lihat ini sebagai sebuah sinyal, pesan dari tubuh kita yang sebenarnya cuma minta sedikit perhatian buat menyalakan apinya kembali. Kalimat ini, wow, ini dalam banget ya. Ini diucapkan oleh seorang pasien pria berumur di atas 60 tahun, dan rasanya ini merangkum semuanya. Ini bukan lagi soal fisik, tapi ini seruan dari hati. Ini tentang kehilangan percikan semangat, api kehidupan yang bikin kita merasa hidup. Jadi, yuk kita mulai dari sini. Kita coba selami lebih dalam perjuangan yang seringkali dipendam sendiri ini. Dan kita coba pahami dampak emosional di baliknya. Coba bayangin deh, menurut data dari Dr. Fitri, ternyata 7 dari 10 pria di atas usia 60 tahun itu diam-diam merasa kehilangan semangat hidupnya. Ini bukan cuma soal gampang capek loh, ini menyentuh inti dari rasa percaya diri dan kebanggaan mereka sebagai seorang pria. Biar lebih kebayang, saya mau ajak Anda kenalan sama seseorang. Ini adalah kisah nyata dari Pak Budi, seorang pasien yang jujur banget menceritakan apa yang dia rasakan. Kisahnya ini mungkin mewakili banyak sekali pria di luar sana. Analogi dari Pak Budi ini keren banget ya. Dia berhasil menggambarkan perasaan yang abstrak, itu jadi sangat nyata. Bukan mati total, bukan. Lampunya masih nyala, tapi cahayanya itu loh, udah nggak seterang dulu. Ada perasaan hampa yang kadang susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi, apa benar ini semua cuma karena faktor U alias usia? Gimana kalau selama ini cara kita memandang masalah ini keliru? Nah, di bagian selanjutnya, kita akan coba bongkar keyakinan ini. Nah, ini dia nih kesalahpahaman terbesarnya. Banyak orang mikir, wajarlah namanya juga udah tua. Tapi menurut Dr. Fitri, ini sama sekali bukan takdir yang harus diterima pasrah. Ini adalah pesan. Persis kayak lampu indikator di dashboard mobil kita yang nyala buat ngasih tahu kalau ada sesuatu yang butuh perhatian. Jadi, poin utamanya adalah dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar fisik. Ini nyerempet ke harga diri, kepercayaan diri, ke kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang dulu bikin hidup terasa seru. Ini soal semangat buat menyambut pagi hari. Oke, sekarang kita coba jadi detektif sedikit, kita bedah sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita. Penyebab biologisnya ternyata bisa kita pahami lewat analogi yang sederhana banget. Nah, ini dia analogi kuncinya. Bayangin tubuh kita itu kayak sebuah orkestra yang megah. Semua pemain musik dan instrumennya lengkap, ada hormon, pembuluh darah, sistem saraf, semuanya siap main. Tapi, sang dirigen atau konduktornya lagi nggak ada. Keseimbangannya jadi kacau, harmoninya hilang. Hasilnya, yaitu tadi, energi berkurang, semangat meredup, padahal nggak ada satupun instrumen yang rusak. Secara biologis, prosesnya ini gradual banget, dimulai sekitar usia 40-an. Kadar testosteron, yang jadi hormon kunci semangat pria, mulai turun secara alami. Jadi ini bukan kegagalan mendadak ya, tapi sebuah proses bertahap yang sebenarnya bisa kita kelola. Dan ini nih bagian yang paling penting dan bikin kita optimis. Tubuh kita itu nggak rusak, anggap aja kayak mobil klasik yang berharga. Nggak perlu diganti baru, cuma butuh di-tune up, dikasih oli yang pas, dan bahan bakar berkualitas biar larinya kenceng lagi. Tubuh kita itu punya kemampuan luar biasa buat pulih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Dan yang luar biasa adalah, solusinya itu bukan dari obat-obatan mahal, tapi dari apotek yang ada di dapur kita sendiri. Ini dia jagoannya, yang disebut sebagai trio emas vitalitas pria. Cuma 3 bahan, kunyit, jahe, dan madu. Sederhana banget kan? Tapi kalau digabungkan, kekuatannya jadi luar biasa. Pertama, kunyit. Anggap kunyit ini sebagai tukang bersih-bersih untuk sirkulasi darah kita. Kandungan kurkumin di dalamnya itu bantu banget buat ngurangin peradangan dan melancarkan aliran darah. Ibaratnya, kalau ada sampah yang menyumbat, kunyit ini yang bantu membersihkannya, biar energi bisa ngalir lancar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jahe. Nah, kalau jahe ini tugasnya jadi pemanas sekaligus stimulator. Jahe bukan cuma bikin badan hangat, tapi juga ngebantu merangsang produksi testosteron secara alami. Angka 17% dalam 3 minggu itu bukan main-main loh, itu hasil dari penelitian. Keren kan? Dan yang terakhir, sang penyeimbang, madu. Ini adalah bahan bakar supernya. Madu ini ngasih energi yang awet buat sel-sel tubuh kita, menenangkan sistem saraf, dan bikin mood lebih stabil. Jadi kebayangkan kerjasama tim mereka, kunyit buka jalan, jahe nyalain mesinnya, dan madu yang ngasih bensin berkualitasnya.
Teori sih oke, tapi bukti nyatanya gimana? Itu kan yang paling penting. Nah sekarang mari kita lihat langsung kisah nyata dari seseorang yang sudah merasakan transformasinya. Kenalan sama Pak Ridwan. Waktu pertama kali datang, kondisinya itu udah, ya persis seperti yang dia bilang, seperti baterai yang hampir habis. Dia ada secara fisik, tapi semangatnya udah hilang entah kemana. Dan coba lihat apa yang terjadi setelah cuma 3 minggu rutin minum ramuan sederhana tadi. Energinya balik lagi. Tapi ini bukan cuma soal tenaga buat berkebun ya. Ini soal hidupnya yang nyala lagi. Hubungannya sama istri jadi lebih hangat, bahkan katanya lebih romantis dari waktu awal nikah. Itu dia kesembuhan yang sesungguhnya. Jadi, gimana caranya Anda bisa memulai ini semua? Gampang banget. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas resep praktisnya. Sebuah ritual pagi yang simple, mudah, dan sangat efektif. Ini dia resepnya. Gampang banget kan? Kuncinya cuma satu, bukan intensitas tapi konsistensi. Jadikan ini sebagai ritual pagi yang menenangkan. Sebuah cara sederhana untuk bilang ke tubuh Anda, "Hei, saya peduli sama kamu," dan kita siap menyalakan kembali api semangat kita. Saya mau tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Ini bukan tentang jadi muda lagi. Bukan. Ini tentang menemukan kembali versi terbaik dari diri Anda yang sekarang. Karena siapa tahu semangat dan vitalitas itu nggak pernah benar-benar hilang. Mungkin ia cuma tertidur dan sekarang saatnya untuk dibangunkan kembali.